wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menganalisis tentang hutan bakau. Yang pertama sebelumnya, perkenalkan nama saya Yabisa Sudang Nuduh HE. Perkenalkan nama saya Asyifa Nurfadina. Perkenalkan nama saya Putri Yolanda. Perkenalkan nama saya Siti Nabila Nurfadila. Perkenalkan nama saya Nisa Wuli Putri. Perkenalkan nama saya Laminur Rahman. Perkenalkan nama saya Muhammad Antara Bilayan. Jadi langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, kita sudah di hutan bakau ini. Hutan bakau ini adalah pohon-pohon yang tumbuh di daerah pantai yang tergelinang oleh air dan juga lumpur untuk mencegah ombak laut. Hutan bakau ini juga mencegah abrasi serta erosi. Jadi tanahnya itu tidak mudah turun. Hutan bakau ini juga penting karena mereka menjadi tempat tinggal bagi beragam fauna. Hutan bakau adalah ekosistem hutan yang tumbuh di daerah pesisir pantai tropis dan subtropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini didominasi oleh jenis-jenis pohon bakau, mangrove yang memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan berlumpur. Oke guys, jadi ini beberapa fungsi hutan bakau. Yaitu melindungi pantai, Tempat hidup hewan laut, Mengurangi polusi udara, membersihkan air, dan juga menahan banjir. Berikut adalah fungsi hutan bakau secara umum. 1. Melindungi pantai dari abrasi dan erosi. Akar pohon bakau menahan tanah dan mengurangi dampak gelombang laut. 2. Menjadi habitat berbagai jenis makhluk hidup, tempat hidup dan berkembang biak bagi ikan, udang, kepiting, burung, dan organisme lainnya. 3. Menyaring limbah dan polutan. Akar-akar bakau membantu menyaring limbah dari daratan sebelum masuk ke laut. 4. Menahan intrusi air laut, mengurangi masuknya air laut ke tanah daratan sehingga melindungi air tanah dan lahan pertanian. 5. Menyerap karbon dioksida. Mangrove menyimpan karbon dalam jumlah besar, membantu mengurangi dampak pemanasan global. Dampak kerusakan hutan bakau. Yang pertama, pantai mudah rusak. Tanpa bakau, ombak bisa menghantam daratan dan menyebabkan abrasi, yaitu tanah pantai hilang. Yang kedua, banjir lebih sering karena hutan bakau rusak dan air pantai lebih gampang masuk ke daratan. Dan yang ketiga, hewan kehilangan tempat tinggal karena banyak hewan laut yang kehilangan rumah dan makanan. Yang keempat, ikan berkurang karena tempat berkembang biaknya rusak. Kerusakan hutan bakau dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun kehidupan manusia. Berikut adalah dampaknya. 1. Abrasi dan erosi pantai meningkat. Tanpa akar bakau yang menahan tanah, garis pantai mudah terkikis oleh gelombang laut. 2. Intrusi air laut ke daratan. Air laut dapat meresap ke dalam tanah, mencemari air tanah dan merusak lahan pertanian. 3. Kehilangan habitat satwa. Banyak ikan, udang, burung, dan hewan lainnya kehilangan tempat hidup, berkembang biak, dan mencari makan. 4. Penurunan keanekaragaman hayati. Spesies-spesies yang bergantung pada ekosistem mangrove terancam punah. 5. Berkurangnya sumber mata pencaharian. Nelayan dan masyarakat pesisir kehilangan sumber daya laut yang sebelumnya bergantung pada keberadaan hutan bakau. Solusi dari dampak kerusakan hutan bakau. Yang pertama, menanam kembali hutan bakau. Yang kedua, membuat aturan pelindung hutan bakau. Ketiga, tidak membuang sampah di pantai atau di laut. Keempat, mengajak masyarakat untuk melindungi lingkungan. Dan yang terakhir, menghentikan pembangunan di kawasan hutan bakau. Berikut adalah beberapa solusi untuk mengatasi kerusakan hutan bakau. 1. Rehabilitasi dan rehabilitasi. Menanam kembali pohon bakau di area yang rusak atau gundul. 2. Pengawasan dan penegakan hukum. Menindak tegas penebangan liar, reklamasi pantai ilegal, dan alih fungsi lahan hutan bakau. Meningkatkan patroli dan pengawasan kawasan pesisir. 3. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan bakau. 4. Pemanfaatan berkelanjutan. Mengelola hasil hutan bakau seperti madu, kepiting, atau wisata mangrove secara lestari tanpa merusak ekosistem. 5. Kemitraan dan kolaborasi. Melibatkan pemerintah, LSM, akademisi, dan sektor swasta dalam program pelestarian mangrove. Mengadakan program adopsi pohon atau konservasi berbasis komunitas. Oke teman-teman, berakhir sudah video penjelasan kami. Kami sangat berharap untuk mengerti dan terhibur dari video yang kami buat ini. Juga Pak Supian memberi nilai lebih atas effort yang kami lakukan ini. Terima kasih untuk semuanya dan kita akan melihat video behind the scene sekilas. Survei apa sih? Apa namanya? pohon yang bertumbuh di kos. Berapa?
Kucingnya ngikut, lihat guys. Warga setempat. Yes sir.